بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan memujinya, menyanjungnya, mengagungkan asma-Nya, dan senantiasa melaksanakan perintah dan larangannya. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat ini kita semuanya kelak dikumpulkan, dihimpun di bawah panji beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatil a'izza, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas muqaddimah kitab Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya seorang ulama besar, yaitu Abu Isa Muhammad ibnu Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita, meridai apa yang kita lakukan, dan menjadikan kita hambanya yang ikhlas. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah, mengawali kajian tentang muqaddimah kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah pesan, wejangan dan nasihat dari seorang ulama salaf, yaitu Al-Imam Qadhi Iyad Al-Yahsubi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, ketahuilah bahwa seseorang yang mencintai sesuatu, maka ia akan mengutamakannya dan meneladaninya. Jika tidak demikian, kata beliau, maka orang itu tidak benar dalam pengakuan cintanya, dan ia hanya mengaku-ngaku atau mengklaim telah mencintai sesuatu, padahal tidak ada bukti daripada kecintaannya itu. Maka kata beliau, seseorang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan membuktikan cintanya tersebut. Lalu beliau menjelaskan beberapa bukti cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata beliau, adalah mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu bihi wa tasdiquhu fima akhbar. Ya, beriman kepada beliau, membenarkan segala risalah yang dibawa oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa apa yang dibawa oleh beliau adalah syariat yang sempurna. Risalah yang dibawa oleh beliau adalah risalah yang paling paripurna. Dan kita yakin pula bahwa agama yang dibawa oleh beliau adalah penyempurna dari semua agama-agama. Bahkan tidak akan diterima agama seseorang kecuali
dengan agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sungguhnya satu-satunya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama, mencari pedoman hidup, petunjuk syariat selain dari agama Islam, maka tidak akan diterima darinya kelak. Dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Di samping itu Allah juga berfirman tentang kesempurnaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan agama kalian. Aku sempurnakan pula nikmatku atas kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ikhwati fillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bukti yang pertama, yaitu mengimani beliau, membenarkan risalah beliau. Bukti cinta yang kedua adalah dengan mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fima amar, mentaati perintah beliau, anjuran beliau, keputusan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah ijtinabu amma naha anhu wa zajar, menjauhi segala apa yang dilarang dan dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, alla yu'badallah illa bima syara'. Tidaklah kita beribadah kecuali sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali apa yang sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima adalah at-takhalluq bi akhlaqihi wa at-ta'addub bi adabihi wa at-tahassun bi mahasini akhlaqihi, yaitu berakhlak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beradab dengan adab beliau, dan menghiasi diri dengan semua kebaikan yang telah dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika bukti-bukti ini kita amalkan dalam kehidupan kita, maka pada saat itu benarlah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa manfaat kita mengenal beliau? Apa urgensi dalam hidup kita? Kita mempelajari sifat, akhlak, dan karakter Nabi SAW. Paling tidak Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah menjelaskan 8 manfaat mengenal Nabi SAW. Pertama, mengenal beliau SAW dan mengimani beliau adalah kewajiban atas orang yang beriman. Artinya tidaklah dikatakan beriman seseorang kecuali dengan mengenal Nabi SAW, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Semakin bertambah pengetahuan kita kepada Nabi SAW, maka semakin tinggi pula kualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, manfaat mencintai beliau yaitu adalah kewajiban kita mendahulukan kecintaan kita kepada Nabi SAW dibandingkan dengan kecintaan kita kepada orang tua kita, anak-anak kita, kemudian karib kerabat kita, bahkan dari harta benda kita. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in.
Ya. Tidaklah beriman seseorang dengan iman yang sempurna hingga diriku lebih dia cintai dari orang tuanya, anak-anaknya, istrinya, harta bendanya. Ya. Jadi syarat kesempurnaan iman adalah mencintai beliau sallallahu. Dan konsekuensi cinta adalah mengenal ya karakter, sifat, akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, manfaat mengenal karakter beliau adalah ya mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala ya berupa kewajiban meneladani beliau, menjadikan beliau teladan dalam kehidupan kita. Ya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, yaitu liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Yaitu bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta mereka yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahzab ayat 21. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu ya, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah Muhammad, teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan demikian Allah akan mencintai kalian. Jadi mereka atau kita atau siapapun yang ingin meraih cinta Allah, maka sarana utamanya lah dengan mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ikhwafillah, ya, kewajiban mencintai Nabi tidak lain karena jasa beliau sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar kepada kita. Bahkan lebih besar dari jasa orang tua kita. Hak beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap umat jauh lebih besar dari hak dia, dari hak orang tuanya. Ya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mu'min illa wa ana aula bihi fid dunya wal akhirah." Tiada seorang mukmin pun kecuali aku lebih utama atas dirinya, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Ya. Ini berarti bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah ya memenuhi hak Rasul lebih utama dari hak siapapun ya kaum muslimin rahmati Allah dari makhluk Allah Jalla wa Ala, termasuk hak orang tua ya, hak anak-anak kita dan hak istri-istri kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima ya, Allah Subhanahu wa taala telah memuji Rasulnya sallallahu ya, memuji akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan akhlak beliau akhlak yang paling tinggi ya dibandingkan dengan selain beliau sallallahu. Karena itu dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, "Wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguh, wahai Muhammad, engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak ada putus-putusnya, dan sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Al-Qalam ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai 4. Hal ini tentu menjadi kehormatan tersendiri bagi Rasul SAW, karena Allah Subhanahu wa taala yang memuji beliau ya. Allah Subhanahu wa taala
telah menganugerahi beliau akhlak yang paling sempurna, ya, sehingga kita sebagai umat beliau, ya, berakhlak dengan akhlak beliau, beradab dengan adab beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, suatu saat seorang tabi'in bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang gambaran akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menjawab dengan jawaban yang sangat singkat, namun artinya sangat padat. Kata Aisyah, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah Al-Qur'an. Ya, ini berarti bahwa landasan akhlak Nabi tidak lain adalah Al-Quran Al-Karim. Ya. Tidak ada satu perintah pun dalam Al-Quran kecuali Rasulullah yang paling pertama melaksanakan. Tidak ada satu larangan pun dalam Al-Quran kecuali Rasulullah yang paling pertama menjauhinya. Ya. Tidak ada suatu hukum pun dalam Al-Quran kecuali Rasulullah yang pertama menjalankannya. Dan tidak ada suatu kisah pun dalam Al-Quran kecuali Rasulullah SAW, ya, mengambil ibrah darinya. Karena itu seluruh pola hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam berlandaskan Al-Quran Al-Karim. Ya. Ucapan beliau, ilmu beliau, perbuatan beliau, keinginan beliau, ya, kezuhudan beliau, ya, semuanya berlandaskan Al-Quran Al-Karim. Maka termasuk kefikihan Aisyah Ummul Mukminin, ya, yaitu beliau memberikan jawaban yang singkat tetapi maknanya begitu padat, ya. Ikhwati yang dimuliakan Allah, keenam dari manfaat mengenal karakter dan sifat Rasul SAW, ya, yaitu dengan kita mengenal karakter beliau SAW, maka kita akan senantiasa menyebut beliau dalam hati kita, senantiasa mengingat beliau. Dan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an agar kita selalu bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian, ya, untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Al-Ahzab ayat 56, ya. Ayat yang mulia ini, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah salah satu, ya, perintah kepada kita untuk senantiasa menyebut Nabi, ya, mengingatnya dalam hati kita. Dan itu tidak akan mungkin dapat kita lakukan kecuali dengan mengenal sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis beliau juga bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Subhanallah. Dalam hadis yang lain beliau juga bersabda, ya, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salat." Orang yang paling dekat kedudukannya kelak denganku di hari kiamat lah yang paling banyak bersalawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah, ya, kepribadian dan sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam menyajikan sebuah pola hidup, ya, yang sangat baik, yang sangat sempurna, ya, bagi seorang muslim dalam kehidupannya, ya. Karena itu generasi kita hari ini, anak-anak kita hari ini haruslah dididik di atas landasan kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika mereka berpaling dari landasan yang agung ini, ketika mereka memilih pola hidup yang bukan bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu mereka akan mengalami penyimpangan, akan mengalami kebingungan, ya, sehingga mereka akan menjadikan figur
figur rendahan itu sebagai panutan dalam kehidupannya. Dan inilah sumber penyimpangan yang terjadi di masa kini, ya, ketika mereka kehilangan figur, kehilangan teladan, ya, kehilangan petunjuk, ya, sehingga mereka menjadikan, ya, artis-artis, menjadikan para penyanyi-penyanyi, bintang-bintang film sebagai panutan mereka, sehingga mereka kehilangan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akibatnya akhlak menjadi buruk, ya, terjadi dekadensi moral, ya, terjadi penyimpangan pergaulan yang luar biasa di kalangan, ya, generasi kita saat ini. Karena itu resep utamanya agar generasi kita menjadi baik adalah kita ajarkan, kita arahkan, kita didik mereka sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, ikhwas sekalian rahmati Allah, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akan menambah keimanan kita. Ya. Tidaklah orang-orang kafir di masa yang lalu, orang-orang musyrik di masa jahiliyah, ya, tidaklah mereka membenci Nabi, ya, tidaklah mereka musuhi Nabi, ya, kecuali karena mereka apa? Belum mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahum munkirun. Ya. Apakah mereka tidak mengenal Rasulullah? Karena itu mereka mengingkari risalahnya. Mereka enggan beriman kepadanya. Jadi sebab, di antara sebab mereka mengingkari Nabi adalah mereka belum mengenal Rasul SAW. Ya. Karena itu kita dapati sebagian sahabat, ya, dalam beberapa tenggat waktu tertentu, ya, mereka begitu benci kepada Nabi SAW. Ya, taruhlah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala yang begitu memusuhi Nabi, begitu membenci risalah Nabi SAW. Ya, karena ketidaktahuannya. Tapi setelah beliau mengenal Nabi, setelah beliau mempelajari risalah beliau, ya, setelah beliau mengetahui karakter, sifat, akhlak beliau SAW, maka beliau menjadi orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan mengenal Nabi, kita akan mengenal kelembutan Islam. Kita akan mengenal indahnya agama ini. Ya, begitu lembutnya risalah ini. Jauh dari kekerasan, ya. Jauh dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Ya, Islamlah agama yang damai. Islam adalah agama yang lembut. Ya, subhanallah. Karena itu kita dapat di dalam sejarah, kebanyakan, ya, orang-orang musyrik memeluk Islam itu karena mereka terpesona dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tertarik dengan kelembutan Nabi SAW. Hal ini sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ya. Artinya berkat rahmat Allah, engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ya. Artinya salah satu daya tarik masuk Islamnya orang-orang musyrik adalah kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita masih ingat kisah seorang anak Yahudi, ya, yang akan meninggal dunia, ya. Ia masuk Islam karena mencintai, ya, karena kagum dengan akhlak Nabi SAW. Ya, kita juga mengingat kisah salah seorang yang setiap saat menyirami Nabi dengan air comberan ketika beliau ke masjid, lalu setelah itu dia masuk Islam. Ya, subhanallah. Ini semuanya adalah salah satu bukti betapa seseorang yang mengenal Nabi lebih dekat, maka dia akan bertambah keimanannya. Ya. Jika dia seorang mukmin, maka dia bertambah keimanannya. Jika dia non-muslim, maka dia akan tertarik untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, inilah beberapa manfaat, ya, keutamaan, ya, kita mengenal karakter, akhlak, sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap insya Allah dengan kita, ya,
mengenal beliau, mencintai beliau, dan meneladani beliau, kita semua kelak dihimpun oleh Allah bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, suatu hari ada seorang badui datang ke majelis Nabi SAW dan dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya, kapan terjadi hari kiamat itu? Kata sahabat ini. Rasul tidak lantas menjawab, tapi beliau balik bertanya, ma'adattalaha, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi dahsyatnya hari kiamat? Dia berkata, ma'adattulaha bikathrati salatin wala siyamin wala sadaqatin. Aku tidak mempersiapkan, atau aku belum mempersiapkan ya Rasulullah salat yang banyak, puasa, sedekah dan yang lainnya. Tetapi di dalam hatiku ini ya ada kecintaan yang begitu besar kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Maka mendengar itu Nabi tersenyum dan beliau berkata, idzan anta ma'a man ahbab. Jika begitu engkau akan dikumpulkan kelak bersama orang yang engkau cintai. Maka Anas berkata, saya mencintai Rasulullah. Saya pun mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan saya berharap kelak dikumpulkan bersama mereka. Lalu beliau pun berucap, tidak pernah kami sebahagia hari ini ketika kami mendengar bahwa seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ikhwah fillah, para pemirsa, ya, dengan kita tekadkan dalam hati kita mencintai Rasul, meneladani beliau, mengenal ya karakter, akhlak dan sifat beliau, kelak kita semuanya pun dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.